Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat sekeluarga, panjang umur yang berkah, dimurahkan rezekinya, dan lancar bantuan sosialnya cair bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Oke, di video kali ini ada sedikit pertanyaan yang biasa saya dengarkan di masyarakat dan juga ada beberapa yang menanyakannya di kolom komentar pada video-video saya sebelumnya, yaitu terkait kapankah jadwal untuk mendaftar bantuan sosial supaya datanya bisa lolos, supaya bisa mendapatkan bantuan sosial, supaya datanya setidaknya bisa masuk ke DTKS dan minimal bisa mendapatkan bantuan sosial BPJS Kesehatan dari pusat. Karena katanya tidak sedikit ketika masyarakat itu datang ke sebuah desa atau kelurahan untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial atau agar datanya bisa masuk ke dalam DTKS, biasanya jawabannya yaitu belum waktunya untuk mendaftar atau untuk pendaftaran ini belum dibuka, belum ada kota dan bla 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 sebagainya. Nah, di sini saya akan menjawab yaitu kapankah jadwal atau kapankah waktu tepat untuk pendaftaran DTKS, karena untuk syarat bisa mendapatkan bantuan sosial dari kementerian yaitu data KPM tersebut, masyarakat tersebut itu harus ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan sudah pasti datanya di DTKS itu valid sehingga ia berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial minimal PBI atau PKH bantuan reguler dan juga BPNT adalah salah satu bantuan reguler. Nah, jadi kepada Bapak Ibu semuanya, pastikan nonton video ini sampai habis dan bagi yang baru saja bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu saya bagikan di channel ini. Langsung saja, ini dia berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 150/HK tahun 2022 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan juga berdasarkan postingan media sosial Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial atau Pusdatinkesos, yaitu judulnya Q&A Time Part 9 dan untuk topiknya yaitu terkait kapan waktu pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Berikut ini untuk pertanyaan dan jawabannya. Di sini contohnya ada salah satu masyarakat yang bertanya, katanya bagaimana sih caranya agar bisa terdaftar ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kemudian dijawab bahwa untuk masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan bisa masuk ke dalam DTKS dengan cara yang pertama, mendaftarkan diri kepada Dinas Sosial Kabupaten atau Kota atau juga bisa melalui desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan juga kartu keluarga. Yang kedua, melalui aplikasi Cek Bansos pada menu daftar usulan dengan user yang telah diaktifasi oleh admin Kementerian Sosial. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya yaitu kapan waktu pendaftarannya? Dan untuk jawabannya yaitu pendaftaran usulan baru DTKS bisa dilakukan di setiap bulannya. Jadi artinya untuk waktu pendaftaran sebenarnya dibuka setiap bulannya. Ini juga sudah ada dasarnya pada surat Kementerian Sosial yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang tata cara verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Pertanyaan berikutnya yaitu setelah daftar selanjutnya bagaimana? Dan untuk jawabannya, usulan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah. Hasil verifikasi akan menentukan apakah usulan tersebut layak atau tidak layak masuk ke dalam DTKS. Usulan yang layak akan difinalisasi oleh Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat dan disahkan oleh Kepala Daerah yang selanjutnya diproses oleh Kementerian Sosial untuk ditetapkan dalam SK Menteri Sosial setiap bulannya. Berikutnya pertanyaan yaitu terkait apakah ada biaya untuk pendaftarannya. Dan jawabannya yaitu untuk pendaftaran DTKS tidak dipungut biaya apapun. Nah, jadi
Perlu untuk dicatat, untuk pendaftaran DTKS ini tidak dipungut biaya apapun, apalagi jika ada yang memposting minta diisi link, klik link lalu kemudian isi atau minta jasa pendaftaran DTKS dan lain sebagainya, kemudian minta imbalan biasanya berupa uang dan berbagai macam. Jangan percaya dengan hal-hal demikian, karena di sini sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial langsung melalui akun resmi media sosialnya, yaitu tidak dipungut biaya apapun untuk pendaftaran DTKS ini. Baiklah Bapak Ibu, jadi itu tadi ya. Jadi sebenarnya waktu untuk pendaftaran DTKS itu dibuka setiap bulannya. Dan sependek pengetahuan saya, untuk kuotanya juga setiap bulan biasanya disisihkan untuk tiap-tiap daerah khusus untuk PBI. Nah, jadi apabila Bapak Ibu mendaftarkan diri tapi merasa kemungkinan lolosnya itu kecil banget kalau melalui desa atau kelurahan, atau misalnya tiba-tiba muncul keraguan apakah data saya akan diusulkan atau tidak. Nah, jika memang terjadi hal demikian, saran saya Bapak Ibu bisa memilih opsi yang kedua ini, yaitu mendaftarkan diri secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, untuk aplikasi Cek Bansos ini banyak yang testimoninya katanya gagal ketika mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos. Tapi tidak sedikit juga yang ternyata berhasil. Datanya lolos masuk ke DTKS dengan melalui pendaftaran aplikasi Cek Bansos secara mandiri ini. Dan perlu untuk diketahui juga, di beberapa bulan sebelumnya pernah saya sempat upload video seperti ini, tutorial cara mendaftar bansos secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, orang tersebut yang saya daftarkan hari itu datanya juga sudah lolos masuk ke DTKS, tapi memang belum mendapatkan bansos reguler seperti PKH dan BPNT. Namun ketika saya cek namanya di view DTKS, itu namanya sudah lolos masuk ke DTKS. Artinya orang ini sudah berada di daftar tunggu DTKS. Nah, jadi kalau menurut saya, jika Bapak Ibu mendaftar di DTKS melalui aplikasi Cek Bansos lalu kemudian gagal, barangkali ada tata caranya yang kurang tepat sehingga tidak berhasil pada proses pengusulannya, atau mungkin kriterianya Bapak Ibu itu tidak termasuk sehingga tidak lolos juga, karena sekarang itu kan sistemnya sudah online ya. Nah, Bapak Ibu, datanya itu bisa kelihatan juga lewat NIK yang Bapak Ibu input di sana. Ketika misalnya nih, ternyata Bapak Ibu itu sosial ekonominya tidak termasuk layak menerima bansos, tapi Bapak Ibu memberikan keterangan di sana sangat layak menerima bansos. Nah, pada saat Bapak Ibu menginput NIK-nya itu sudah disinkronkan dengan berbagai lembaga, sehingga misalnya Bapak Ibu terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau salah satu anggota keluarganya yang ada di KK itu terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka di sana akan muncul kelihatan juga. Nah, ini adalah salah satu indikator pendaftarannya Bapak Ibu yang melalui Cek Bansos ini tidak lolos. Dan masih banyak lagi sebenarnya hal-hal lainnya yang bisa terdeteksi ketika Bapak Ibu sudah mencantumkan NIK-nya di sana. Maka di sana akan kelihatan semua apakah benar data yang Bapak Ibu sampaikan melalui aplikasi Cek Bansos ini benar atau tidak. Benar-benar masyarakat yang layak menerima bantuan sosial atau tidak. Nah, jadi ada beberapa indikator, tapi itu adalah salah satunya. Dan buat yang sudah berhasil, saya ucapkan selamat. Semoga saja ke depannya akan segera mendapatkan bantuan sosial reguler juga yang banyak sekali ditunggu-tunggu, yaitu bansos PKH dan juga BPNT. Oke, selamat mencoba buat Bapak Ibu yang berada di bawah garis kemiskinan yang merasa layak menerima bantuan sosial, bisa langsung dicoba, yaitu ada cara pertama, mendaftarkan diri melalui desa atau kelurahan setempat, dan yang kedua bisa mendaftarkan diri secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minsos, gimana sih cara dapetin bansos dari Kemensos RI? Eits, tunggu dulu. Kalian tahu nggak, setiap calon penerima bansos harus terdaftar di DTKS terlebih dahulu. Lalu, apa sih DTKS itu? DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
Jadi, DTKS dijadikan acuan untuk lembaga-lembaga untuk menerima program bantuan seperti PKH, sembako, PBIJK, dan lain-lain.